Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang salih dan saleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Baik, Bu. Bu. Saya lihat wajahnya hari ini juga cerah semua ya, seperti matahari pagi yang artinya semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat. Sebelumnya Bu Ain ingin memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Saya lihat lengkap ya, anak-anak. Hadir Lengkap, semua? Hadir semua Ibu. Iya, Hadir Bu. semua Ibu, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya dipimpin doa dulu sesuai jadwal seperti biasanya. Hari ini waktunya Dimas ya, silakan Nak dipimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita awali berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dimas sudah memimpin doa untuk teman-teman. Selalu saya ingatkan bahwa kita belajar harus selalu diniatkan untuk mencari ilmu, mencari ridho Allah agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di kehidupan dunia maupun kelak di akhirat. Baik anak-anak, sebelumnya apakah masih ingat pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Tentang pidato persuasif. Persuasif, Ya, Bu. benar, kita sudah belajar tujuan pidato, struktur, kebahasaan, terutama kalimat persuasif yang sudah menjadi ciri dalam sebuah pidato persuasif. Hari ini kita akan belajar tentang masih berkaitan dengan pidato persuasif, yaitu cara menyimpulkan pidato persuasif dengan tepat. Kenapa kita harus bisa menyimpulkan pesan atau gagasan dalam pidato persuasif dengan tepat? Karena anak-anak dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa menghindar, tidak menerima informasi dari berbagai media yang sangat luar biasa, baik yang kita lihat, yang kita simak, atau yang kita baca. Sehingga kalau kita dapat menyimpulkan pesan dalam pidato persuasif akan mempermudah kita memperoleh pesan atau informasi positif yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, untuk hari ini, tujuan pokok dalam pertemuan ini adalah yang pertama, Bu Ain harap nanti setelah belajar kalian bisa menentukan poin-poin penting yang termuat dalam sebuah pidato persuasif. Kemudian kalian bisa menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan dalam pidato. Ini nanti saya akan jelaskan. Dan yang paling penting ya Nak, kalian nanti harus bisa mengaitkan kesimpulan yang kalian peroleh dalam sebuah pidato dengan situasi nyata. Misalnya di situasi nyata sekolah, lingkungan, sosial, maupun dalam lingkungan keluarga. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nanti dalam kegiatan setelah Bu Ain memberikan contoh dan juga penjelasan bagaimana cara menyimpulkan pidato, kalian juga akan berkelompok mengerjakan tugas. Tugasnya apa? Tentu saja menyimpulkan dengan tepat. Yang nanti Bu Ain akan menilai ketepatan dan juga kerjasama kalian saat mengerjakan tugas secara berkelompok, tanggung jawabnya, kemudian gotong royongnya, dan kedisiplinan ketepatan dalam mengerjakan tugas. Baik, sebelum Bu Ain melanjutkan ke penjelasan materi, silakan anak-anak simak dulu sebuah video yang sangat menarik. Ini juara 1 dalam lomba video ya, sebuah universitas. Silakan disimak terlebih dahulu dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri beserta teman-teman semua sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan hingga pada saat ini.
Saya selaku mahasiswa Universitas Palangkaraya ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan Hari Pahlawan. Baik, anak-anak, tadi adalah sebuah tayangan video pidato persuasif yang sangat menarik. Coba tadi saya amati, ada yang menyimak dengan masih berbicara dengan temannya, ada yang sepertinya melihat tapi kok kurang konsentrasi. Saya tanya sekarang, topik pidato tadi apa? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Oke. Bu. Ya, apa? Saya, Bu. Apa topiknya? Pahlawan, Bu. Tentang Hari Pahlawan, Bu. Betul, Hari Pahlawan. Sekarang sebutkan satu saja poin penting yang termuat dalam pidato tadi. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Dimas. Apa, Dimas? Peran pemuda, Bu. Betul sekali, peran pemuda dalam perjuangan kemerdekaan. Sekarang saya tanya, apa kalian sudah tahu menyimpulkan itu apa? Belum ya. Sudah pernah menyimpulkan? Mungkin menyimpulkan selain pidato persuasif? Belum Merangkum juga. apa sama, Bu, ya? Kenapa? Merangkum apakah sama dengan menyimpulkan? Ya, Dewi. Kita dikatakan bahwa menyimpulkan itu merangkum atau meringkas, tapi nanti tolong diperhatikan atau disimak dengan baik penjelasan Bu Ain agar kalian nanti bisa mencerna, menerima materi dengan baik. Menyimpulkan. Nah, secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti menyimpulkan adalah mengikhtisarkan. Nah, mengikhtisarkan berarti meringkas berdasarkan uraian-uraian yang sudah ada sebelumnya. Kalau dikaitkan dengan pidato persuasif, maka menyimpulkan pidato adalah merangkai gagasan-gagasan pokok atau poin-poin penting dalam pembicaraan yang panjang tadi yang pidato kalian perhatikan menjadi sebuah kalimat yang ringkas, runtut, dan mudah dipahami. Bagaimana langkah-langkah kita menyimpulkan agar bisa secara tepat? Yang pertama, nah ini yang harus diperhatikan. Tadi Bu Ain lihat itu Dimas masih toles sana, toles sini ya. Konsentrasi. Sekarang Bu Ain tanya, kalau misalnya kalian makan dengan menggunakan HP, apakah makannya lebih selesainya cepat atau lebih lama? Pasti lebih lama, Bu. Iya, karena fokusnya akan terpecah. Setelah kalian konsentrasi atau fokus, kalian nanti pasti bisa menemukan, menentukan poin-poin penting pidato. Nanti kalian bisa menuangkan dalam sebuah konsep, misalnya dalam bentuk diagram, mau dalam bentuk bunga-bunga, mau berbentuk apa saja kalian konsepkan, yang penting kalian bisa mengelompokkan poin-poin penting tersebut. Setelah poin-poinnya kita tentukan, kita temukan, baru kita bisa menyusun kesimpulan dengan tepat. Selain itu, dalam sebuah pidato persuasif ada istilah gagasan. Apa itu gagasan? Yaitu ide orator. Masih ingat ya, orator itu siapa? Orator itu adalah orang yang memberikan pidato. Betul, Dian. Ada yang namanya pikiran, yaitu pemikiran orator mengenai topik yang dibicarakan. Ada pandangan, pendapat orator mengenai topik. Kemudian ada arahan, petunjuk. Nah, petunjuk yang diberikan orator terhadap suatu masalah yang dibicarakan. Dan yang paling penting di sini adalah pesan. Nah, di sini nanti kalimat persuasifnya harus ada. Pesan itu berisi anjuran atau solusi pada pidato yang disampaikan. Kalau berdasarkan pidato tadi, kita sudah mendapatkan gagasan. Tadi gagasannya apa? Hari Pahlawan. Yang memperhatikan seperti Dimas tadi, mendapatkan satu poin. Apa tadi? Pemuda harus cinta tanah air. Nah, kemudian ada lagi, pemuda adalah pahlawan meraih kemerdekaan. Yang menyimak dengan baik tadi juga pasti akan tahu bahwa tadi memuat tentang peran penting pemuda dalam kemerdekaan, dan juga yang terakhir, pemuda harus memulai gerakan untuk kemajuan bangsa. Dari poin-poin yang sudah terkonsep ini, Bu Ain
kebetulan membuat matahari dan bintang-bintang, nanti kalian boleh menggunakan apa saja ya dalam prakteknya. Kita kelompokkan, tentukan mana yang gagasan, pikiran, pandangan, arahan sampai pada pesan. Disimak baik-baik ya nak ya. Kalau berdasarkan pidato tadi, kita sudah dapat gagasan Hari Pahlawan. Berarti pemikiran oratornya yang mana? Yaitu tentang perjuangan pahlawan memperoleh kemerdekaan. Kemudian pendapat orator tentang Hari Pahlawan itu apa? Tentang peran pemuda yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Petunjuk atau arahan orator untuk kita apa? Ternyata orator mengarahkan kita itu sebagai generasi muda harus memiliki sikap cinta tanah air sebagai pahlawan sesuai dengan zaman. Dan yang terakhir, pesan yang ingin disampaikan kepada kita sebagai penyimak atau pembaca adalah sebagai generasi muda memulai gerakan baru untuk Indonesia yang lebih maju. Dari poin-poin penting ini, kita bisa menyimpulkan dengan uraian singkat dan menggunakan bahasa sendiri. Bersama-sama, ayo kita coba, berarti kesimpulannya apa? Pemuda memiliki peran penting sebagai pejuang atau pahlawan sesuai perkembangan zaman untuk kemajuan Indonesia. Sekarang yang paling penting adalah keterkaitan kesimpulan ini dengan kehidupan nyata kita. Coba Bu Ain tanya, apakah sekarang sudah tidak ada tawuran antar pelajar? Masih, Bu. Masih. Apakah kalian lebih menyukai memakan burger, pizza daripada makanan tradisional? Iya, Bu. Masih. Nah, iya. Apakah kita bisa disebut pahlawan bangsa? Sudah bisa belum? Belum. Apa berarti ya kaitannya dengan kesimpulan kita tentang topik pidato yang sudah kita simak, kita bisa kaitkan dengan situasi yang sudah Bu Ain uraikan. Apa solusinya? Saya harap nanti kalian bisa memberikan solusi terbaik ya. Kalau solusi untuk kaitan dengan kesimpulan yang kita peroleh, sebagai pemuda saat ini, kita harus memiliki rasa tanggung jawab, tetap berjuang mempertahankan dengan mencintai produk sendiri dan saling menghargai perbedaan. Itu adalah langkah-langkah yang menurut Bu Ain sangat mudah, kemudian bertahap juga. Kalau menyimak dengan baik, kita lakukan dengan baik, insya Allah kalian bisa. Dari penjelasan Bu Ain, apakah ada yang kurang paham? Silakan ditanyakan. Saya, Bu. Ya, Laila, silakan Nak, ditanyakan. Nah, Bu, apakah dalam setiap pidato tuh harus diberikan, dituliskan poin-poin penting ya, Bu? Iya, pertanyaan yang sangat bagus, Laila. Untuk berlatih, karena kita ini berlatih, jadi harus dicatat. Harapannya apa? Di kemudian hari dalam kehidupan nyata, kalian tidak perlu melakukan itu karena kalian sudah terbiasa. Bayangkan saja tidak mungkin kita melihat atau menyimak ceramah dalam masjid ya, kita membuka HP atau membawa buku, kan tidak mungkin. Jadi, untuk mendapatkan keterampilan itu, kita harus berlatih terlebih dahulu. Salah satunya adalah mencatat poin-poin penting. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti saya pikir kalian sudah memahami. Kalau begitu, sekarang silakan kalian berkelompok dengan atau sesuai dengan yang sudah Bu Ain berikan. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Sudah ya, berkelompok ya? Sudah semua? Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah, sekarang Bu Ain sudah membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Sudah diterima? Nah, kemudian Bu Ain juga sudah mengirimkan masing-masing kelompok satu video yang isinya tayangan video pidato persuasif dengan topik yang berbeda. Jadi kelompok 1 topiknya berbeda dengan kelompok 2. Sebelum dikerjakan, ini Bu Ain akan menjelaskan sedikit dulu. Yang pertama, setiap kelompok nanti wajib menyimak video, karena dalam WA nanti bisa berbagi ya dengan teman-temannya. Kemudian identifikasi pokok-pokok sesuai yang Bu Ain jelaskan tadi, tahap-tahapnya. Kemudian tentukan gagasan sampai pesan, buat kesimpulan, dan buat keterkaitannya. Saya harap setiap kelompok memberikan solusi terbaik
setelah mendapatkan atau menentukan kesimpulan yang sudah didapatkan. Silakan dikerjakan. Ini sudah ada kolom-kolomnya. Nanti kalian bisa bertanya kalau ada kesulitan. Bu Ain beri waktu 30 menit. Silakan. Baik, Bu Ain pikir saya lihat tadi setiap kelompok sudah mengerjakan dengan benar dan sudah selesai semua. Berarti kelanjutannya adalah setiap kelompok mempresentasikan bergantian dengan cara undian. Kelompok pertama yang maju kelompoknya Dewi. Iya Dewi ya, kelompok satu ya tadi ya. Iya, silakan dipresentasikan nak di depan teman-temannya. Baik, Ibu Ain dan teman-teman, ini hasil pekerjaan kelompok 1. Kesimpulan dari pidato yang kami amati adalah kita tidak boleh merasa lebih baik dan suci dari yang lain, dan kita harus menjaga jiwa kebersamaan dalam perbedaan, di mana kita lihat saat ini banyak perdebatan dan permusuhan karena tidak toleransi agama, budaya, dan lain-lain. Seharusnya kita sebagai umat Islam harus menerapkan toleransi dalam kehidupan. Itu hasil pekerjaan kami. Terima kasih. Terima kasih Dewi dan kelompok, sangat luar biasa. Jempol ya buat kelompoknya Dewi. Coba sekarang kelompok lain ada yang memberi tanggapan untuk penampilan Dewi dan kelompoknya. Bu Ain, persilakan. Saya, Ibu. Oh iya, kelompoknya Putri. Ayo Putri. Ya, menurut saya presentasi dari Dewi tadi sudah cukup baik, Ibu. Dan saya sangat setuju atas yang disampaikan Dewi. Sangat setuju, yaitu kita sebagai pemuda memang harus memupuk rasa cinta tanah air, Ibu. Iya, tepat. Terima kasih Putri ya. Kalian semua sangat Alhamdulillah hari ini pembelajaran belajar dengan baik, kalian sudah mengerjakan dengan tepat. Kemudian sekali lagi Bu Ain tanya, berarti setelah kita belajar menyimpulkan, penting atau tidak menyimpulkan pidato persuasif dalam kehidupan kita? Penting, Ibu. Sangat penting. Yang masih ingat tadi Bu Ain sudah menjelaskan ada berapa langkah untuk menyimpulkan pidato persuasif. Yang pertama tadi apa? Konsentrasi. Kedua, mencatat poin-poin penting. Dan yang ketiga, menyusun kesimpulan. Alhamdulillah. Nah, Bu Ain juga hari ini melihat kalian semuanya sangat tekun, kompak, dan serius dalam belajar. Semoga ilmu yang anak-anakku dapatkan hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir hari ini pembelajaran cukup ya. Kalian sudah paham, sudah memahami, sudah bisa menyimpulkan pidato persuasif dengan tepat, dengan baik. Untuk pertemuan berikutnya masih tetap berkaitan dengan pidato persuasif ya nak. Nanti kita akan belajar mengonstruksi, menyusun, membuat pidato persuasif secara mandiri. Jadi nanti bisa di rumah dilihat-lihat dulu teorinya di buku yang sudah kalian pegang atau sumber lain misalnya internet. Sebelum Bu Ain akhiri seperti biasa berdoa dulu. Sekarang yang penutupan waktunya Laila ya. Ayo nak ditutup dulu nak, dipimpin doa. Iya Ibu. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Doa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Laila. Untuk anak-anak, kalian luar biasa semua. 2 jempol dari Bu Ain untuk kalian semua. Terima kasih. Semoga yang Bu Ain sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.